Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Hidayanti dengan NIM 053104971 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan praktikum tugas 3 dari mata kuliah Basis Data. Yang pertama yaitu melakukan praktikum transaksi dan selanjutnya akan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk yang pertama, pelaksanaan praktikum transaksi yaitu menggunakan diagram ERD yang sebelumnya sudah dibuat pada basis data di praktikum tugas 2. Sebelumnya kita akan nyalakan dulu sampipinya. Setelah itu kita akan nyalakan MySQL-nya dan kemudian akses PHP MyAdmin. Berikut untuk basis data rumah sakitnya sudah ada. Kita klik basis data rumah sakit. Setelah itu kita akan memastikan type di sini atau kategorinya yaitu dengan nama InnoDB atau BDB. Karena hanya dengan kategori type kedua tersebut yang dapat mendukung untuk melakukan transaksi pada PHP MyAdmin. Selanjutnya kita akan membuat store prosedur yaitu menggunakan fungsi routines. Setelah itu kita akan create new routines. Nah, berikut untuk yang pertama kita akan menggunakan fungsi commit. Yaitu contoh kita kasih nama transaksi 5. Parameternya kita drop saja. Nah, untuk membuat prosedur diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Start prosedur. Selanjutnya kita akan melakukan insert data, insert into, misalkan menggunakan tabel pasien. ID pasien, nama underscore pasien, jenis kelamin, alamat underscore pasien. Ini disesuaikan dengan field yang ada pada tabel pasien. Kemudian kita masukkan values-nya. Misalkan ID pasiennya yaitu misalkan bentar ya. Masukkan itu misalkan ID-nya 7, ID-nya 8, misalkan nama pasiennya yaitu misalkan Aldi, kemudian jenis kelaminnya itu alamatnya misalkan Jalan nomor 10. Selanjutnya kita select income from. Nah, jika prosedur ini kita jalankan, maka akan tetap berhasil, namun data yang kita insertkan ini saat kita panggil atau kita lihat di tabel pasien itu tidak akan terinsert karena kita belum menggunakan fungsi commit. Dan kemudian kita agar data yang tersimpan, kita gunakan fungsi commit. Oke, selanjutnya kita
Kemudian di sini itu untuk membuat prosedur kita tambahkan begin, start transaction, kemudian fungsinya itu insert into ke nama table dan kolom di table itu apa aja, kemudian nilainya yaitu values-nya. Setelah itu kita tambahkan fungsi commit yaitu agar data yang kita insert itu tersimpan ke dalam tabel pasien. Nah, di sini bahwa create prosedur tersebut dengan bernama transaksi 5 berhasil. Selanjutnya, kita coba untuk memanggil prosedur tersebut, yaitu dengan fungsi call, nama prosedurnya itu transaksi 5. Yang kita go. Nah, berikut adalah data yang sudah kita insertkan, yaitu dengan ID pasien 8, nama Aldi, jenis kelamin laki-laki, dan juga alamat pasiennya sudah terinsert. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan fungsi rollback, yaitu yang pertama kita akan create prosedur kembali, routine, kita akan create prosedur kembali, yaitu create prosedur, dan kita akan bikin di transaksi 6, sama, kita buka saja, misalkan kita akan gunakan values-nya, misalkan 9, namanya yang lain. Misalkan kita akan mengupdate saja ya, bukan insert into, tapi kita akan melakukan update. Nah, untuk fungsi selanjutnya, kita akan buat routine name di transaksi 6, yaitu di sini kita akan menggunakan fungsi rollback, yaitu kita akan menggunakan fungsi update dulu, update pasien set, misalkan nama pasien, yang tadi kita ganti jadi Dino, misalkan, where ID pasiennya tadi 8 yang sudah kita buat ya. Kemudian kita tambahkan fungsi rollback, dan commit. Selanjutnya kita akan jalankan. Nah, selanjutnya kita akan panggil menggunakan fungsi prosedur 6 yang sudah kita buat. Itu menggunakan call transaksi 6. Nah, di mana pada ID pasien yang sudah kita update, tadi menggunakan fungsi rollback, di ID pasien 8, seharusnya namanya berubah menjadi Dino, di sini tidak akan berubah. Dan tetap Aldi, karena kita menggunakan fungsi rollback. Karena rollback itu berfungsi untuk tidak mengubah atau membatalkan perintah yang sudah dijalankan sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menggunakan fungsi checkpoint. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan fungsi checkpoint, kemudian create routines, create new routines. Di sini kita akan menggunakan membuat prosedur lagi, yaitu transaksi 7 misalkan. Nah, di sini kita akan menginsertkan 3 data menggunakan fungsi checkpoint, yaitu yang pertama insert into, misalkan di sini nama values-nya adalah 9. Kita kasih save point-nya itu di poin 1, kemudian kita melakukan insert into lagi untuk data kedua, yaitu kemudian kita kasih fungsi rollback to save point 1 atau dikembalikan rollback dikembalikan ke poin 1. Kemudian kita akan menginsertkan data yang ketiga, yaitu selanjutnya kita commit.
Nah, kita akan jalankan fungsi checkpoint. Sehingga untuk melihat data yang kita insertnya, kita cukup call prosedurnya, call transaksi 7. Nah, fungsi checkpoint ini hanya menyimpan data indeks pasien, ID pasien ke-9 dan juga ke-11. Karena pada prosedur di transaksi 7, kita menggunakan rollback, yaitu yang pertama kita menggunakan insert into pasien, memasukkan data pasien dengan ID pasien 9, kita save ke poin 1, kemudian kita commit, selanjutnya kita akan melakukan insert into pasien dengan ID pasien 10, tetapi kita kasih fungsi rollback to save poin 1, yang berarti di sini bahwa ID pasien 10 ini tidak akan tersimpan, karena setelah kita menjalankan ini, insert into ID ke-10 ini, kita masukkan fungsi rollback, yaitu rollbacknya akan dikembalikan ke data awal di posisi semula, yaitu setelah dilakukan insert pada save point di poin 1, yaitu di ID ke-9. Selanjutnya dia akan membaca insertan data ketiga, yaitu pada ID pasien ke-11 dan commit. Sehingga yang tersimpan pada prosedur 7 yang dijalankan itu datanya hanya di ID ke 9 dan ke 11. Karena pada ID ke 10 kita masukkan fungsi rollback. Gitu. Nah, berikut sehingga datanya yang tersimpan hanya ID pasien 9 dan 11. Selanjutnya kita akan menggunakan melakukan transaksi menggunakan fungsi trigger. Untuk membuat fungsi trigger pada basis prosedur di basis data itu, kita perlu menambahkan dua tabel baru pada basis data rumah sakit, yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Selanjutnya, untuk membuat triggernya, setelah kita tambahkan uh, tabel baru, yaitu obat dan transaksi obat, maka uh, caranya yaitu dengan klik triggers, kemudian create new trigger. Sebelum kita membuat trigger, kita harus membuat relasi tabel terlebih dahulu untuk tabel baru yang kita sudah buat agar berrelasi dengan tabel lain, yaitu ke designer. Setelah itu kita akan show semuanya, oke. Berikut setelah kita buat relasinya, yaitu untuk dua tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Yang pertama, untuk ID obat, dia akan berelasi dengan tabel transaksi obat, di mana ID obat sebagai reference key dan ID obat pada tabel transaksi obat sebagai origin key. Selain itu, tabel transaksi obat juga akan berelasi dengan tabel daftar, yaitu di mana ID pasien pada tabel daftar itu eh, sebagai reference case, sedangkan transaksi obat, ID pasien pada transaksi obat yaitu sebagai origin key.
Selanjutnya, setelah kita buat relasi baru untuk tabel obat dan juga transaksi obat yang berrelasi dengan tabel sebelumnya, selanjutnya kita sudah bisa membuat triggernya. Kemudian kita klik trigger, create new trigger. Misalkan di sini kita buat yaitu transaksi, kita buat TG jual 1, di mana tabelnya yaitu tabel transaksi obat, start, kemudian insert. Selanjutnya itu membuat trigger dengan nama misalkan trigger jual 1. Tabelnya yang digunakan yaitu tabel transaksi obat, time-nya after, eventnya insert, yaitu di sini kita masukkan query update, yaitu update pada tabel obat, di set stok akan sama dengan stok dikurangin dengan new jumlah, di mana ID obat sama dengan new dengan ID obat. Selanjutnya kita simpan triggernya, maka akan tersimpan. Kemudian kita coba memasukkan insert data pada transaksi obat. Dengan SQL, insert misalkan dengan ID obat, ID transaksi, misalkan transaksinya 2, kemudian ID pasiennya misalkan 3, ID obatnya itu 2, 1 ya. Misalkan ID obatnya 3, gunakan yaitu jumlahnya 2, misalkan yang dibutuhkan, dan total harganya misalkan 50.000. Ini kita akan isi total harganya. Dan kita akan isi total harganya itu misalkan 14.000. Oke, selanjutnya kita simpan. Nah, maka setelah itu kita akan cek ke obat, yaitu stoknya maka akan berkurang karena yang sebelumnya itu stok obatnya akan terupdate jika ada yang memasukkan atau insert pada tabel transaksi obat, yaitu pada ID obat ketiga dengan kode obat berikut, harga berikut, maka stoknya akan jumlahnya akan berkurang. Berikut untuk praktikum basis data transaksi. Selanjutnya akan dilakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk melakukan praktikum basis data terdistribusi, yaitu yang pertama kita akan menggunakan replikasi dengan menggunakan 2 komputer, yaitu komputer 1 menggunakan Windows dan juga komputer kedua yaitu menggunakan Ubuntu. Selanjutnya, yang pertama kita perlu mengatur konfigurasi pada komputer 1 yaitu Windows. Pada tahap pertama yaitu kita perlu mengaktifkan service pada kontrol SAMPIPIS bagi berikut, yaitu sudah diaktifkan di Apache dan juga MySQL-nya. Untuk selanjutnya kita akan akses halaman phpMyAdmin. Kemudian home, kita akan pilih replication. Selanjutnya, kita akan menggunakan yang selanjutnya kita akan pilih yang replika replication, yaitu configure if. Maaf, maksud saya kita akan menggunakan primary replication, yaitu configure if. Kemudian pilih di sininya itu yang ignore all database replicate, kemudian pilih database-nya itu rumah sakit, dan kita akan menambahkan query berikut ke dalam file
my dot ini di XAMPP, yaitu dengan klik kanan, klik my dot ini, klik kanan. Nah, selanjutnya kita akan copy query script berikut ke my dot ini. Di sini kemudian kita save. Save. Oke. Setelah kita copy paste script ini ke dalam file my dot ini, selanjutnya yaitu kita melakukan restart service pada MySQL. Kita stop dulu. Kita akan melakukan restart service-nya setelah kita save konfigurasi di my dot ini. Kita stop dulu MySQL-nya, kemudian kita akan start kembali. Setelah sudah running, kita bisa tekan tombol go. Setelah replikas tersebut berhasil, maka akan muncul variabel dan value-nya sebagai berikut. Setelah itu, kita perlu membuat user yang akan digunakan untuk komputer kedua, yaitu di Ubuntu-nya. Selanjutnya itu kita akan membuat user account dengan klik di user account, kemudian add user account. Kemudian kita tambahkan user account di sini dan masukkan data dari user account yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan menambah akun replikasi, yaitu memasukkan username-nya, kemudian hostname-nya, yaitu menggunakan IP di komputer 2. Selanjutnya mengisi password, kemudian kita pilih pada administration, yaitu replication client dan replication slave. Kemudian setelah itu kita pilih require none. Dan selanjutnya kita akan save. Berikut user account-nya dengan nama Ubuntu. Setelah menambahkan akun replikasi selesai, yaitu langkah selanjutnya melakukan ekspor basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk yang kemudian akan diimport pada basis data di komputer 2, yaitu yang menggunakan Ubuntu. Untuk mengekspornya, pilih dulu basis datanya, itu basis datanya rumah sakit. Selanjutnya kita akan klik basis data rumah sakit, kemudian kita pilih menu ekspor. Setelah itu, yaitu kita pilih yang quick display on the minimal options. Setelah itu kita akan proses ekspor. Kita
Kemudian kita akan ekspor, kemudian akan terdownload basis data rumah sakitnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi pada komputer kedua menggunakan Ubuntu. Setelah itu, yaitu setelah kita melakukan atau membuat slave replika, master replika, kita dapat mengeceknya untuk statusnya yaitu pada berikut. Replika, apakah slave master replika yang sudah kita buat itu berhasil atau gagal, yaitu dengan pada klik replication, kemudian pilih pada replika replication dan si replika status table, di mana slave IO runningnya yaitu berhasil dan slave SQL runningnya berhasil. Maka master slave yang sudah kita buat yaitu berhasil. Kemudian langkah selanjutnya itu kita bisa menggunakan melakukan pengujian. Apakah slave master yang sudah kita buat berhasil atau tidak, yaitu dengan melakukan pengujian kita menambahkan data pada basis data rumah sakit di tabel obat, misalkan di tabel obat kita tambahkan obat, fungsi insert, fungsi insert, akan ribunya ada obat misalkan 0,05 berarti kita misalkan kita insert berhasil, maka pada komputer satu kita sudah menginsertkan data baru pada tabel obat dengan ID obat 5 sebagai berikut. Untuk mengecek apakah master slave yang kita buat sudah berhasil atau tidak, yaitu pengujiannya selanjutnya kita cek pada komputer kedua, yaitu pada Ubuntu, kemudian pada basis data rumah sakit, tabel obat, berikut bahwa pembuatan master slave replikanya sudah berhasil karena setelah diuji dengan menginputkan atau melakukan insert pada basis data di komputer satu yaitu Windows, maka secara otomatis akan terinsert juga pada basis data yang ada pada komputer 2 yaitu di Ubuntu, yaitu sebagai berikut. Sekian praktikum tugas 3 basis data. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.